kalian apa itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah pola sirkulasi air secara terus-menerus dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan mengalir kembali ke laut. Tahukah kalian bahwa siklus hidrologi terdapat 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pada siklus pendek diawali dengan evaporasi, yaitu penguapan air laut karena panas matahari. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu, awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu di dalamnya semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami prepitasi, atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya, air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air laut karena panas matahari. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan melalui tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan, atau disebut juga kondensasi. Lalu, awan tersebut tertiup angin dan menuju ke dataran. Ketika awan tersebut berkumpul dan semakin tebal dan padat, suhu di dalamnya pun semakin rendah, lalu awan tersebut mengalami prepitasi, atau turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi. Selanjutnya, air yang jatuh ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah. Proses ini disebut dengan infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan tanah melalui permukaan perairan seperti sungai, selokan, danau, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff. Dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami penguapan karena panas matahari, atau disebut evaporasi. Dan air yang berada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan karena panas matahari, atau disebut juga transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengembun dan berubah menjadi titik-titik air yang berkumpul dan membentuk awan. Proses ini disebut dengan proses kondensasi. Lalu, awan tersebut tertiup angin dan menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang terkumpul semakin tebal dan padat, dan suhu di dalamnya semakin rendah, lalu awan tersebut mengalami prepitasi. Namun, pada siklus panjang ini, proses prepitasi yang dihasilkan tidak berbentuk air, namun berbentuk salju. Hal ini karena pegunungan memiliki suhu yang rendah. Nah, salju pada daerah pegunungan atau daratan tinggi sebagian menguap ke atmosfer tanpa melalui proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu, sebagian salju yang lainnya mencair dan mengalir permukaan bumi, atau disebut dengan proses runoff.
Ada juga air yang meresap ke tanah atau disebut proses infiltrasi.